Saya akan mereview dulu kegiatan kemarin. Sesuai pesan saya, apa yang kalian tanyakan kepada senior? Kemarin saya tanya lebih ke Sampaikan dengan intonasi sambil dijadikan bahan belajar. Segala sesuatu momennya itu harus betul-betul dikaitkan dengan pembelajaran dan latihan, sehingga ada manfaat yang berlipat-lipat. Sekali dayung tenggelam, enggak sih, sekali dayung beberapa pulau terlampaui, kan begitu harapan. kasus itu sebenarnya sudah inkrah. Enggak, pertanyaanmu apa dulu? Upaya hukumnya sudah sampai mana? Beliau bilang sudah di PK. Terus saya tanya kembali, sudah PK tapi kok bisa masih dilanjutkan? Nah, beliau bilang kalau ada bukti-bukti yang baru datang belakangan, itu bisa diupayakan lagi meskipun sudah PK. Yakin nggak salah ya? Yakin. Menurut beliau kemarin begitu. Sekalipun sudah PK masih bisa kalau ada. Nanti coba dicari tahu ya. Perlu saya mungkin coba kasih ini. Kalau PK itu adalah opsi terakhir. Iya, sudah. Enggak, kalau sudah PK sudah tidak ada lagi. Setahu saya juga begitu, Pak. Cuman saya tanya Jadi kemarin, kalau itu sudah kasasi, putusan kasasi itu sudah inkrah, tapi masih bisa diajukan peninjauan kembali. Syaratnya apa? Ada novum. Nah gitu. Syaratnya ada novum. Apa itu? Bukti baru. Jadi kalau sepengalaman saya itu, jadi kalian juga jangan mudah menerima, siapa tahu juga beliau mengetes. Kita pernah baik saja. Kan gitu. Jadi, kalian juga harus mencari tahu jawaban itu. Artinya apa? Kalian paham dengan apa yang kalian tanyakan. Bukan kalian mencari jawaban yang sebenarnya, tapi memastikan kualitas orang saya bicara ini bagaimana. Kalau itu lawan ya, kalau teman sendiri enggak, bukan ke situ arahnya. Terus kalau itu lawan, kualitas yang ngajak saya bicara ini bagaimana? Pendapat dia, jawabannya dia apa? Kualitas jawabannya bagaimana? Kan bisa mengukur itu. Itu pentingnya kenapa kalian harus berlatih bagaimana menyusun mutu pertanyaan, menjaga mutu pertanyaan. Setelah itu apa pertanyaannya udah? Selain kan dua pertanyaan saya. Ini sih Pak, pas habis tanya itu kan ke bapaknya langsung bilang nanti aja pertanyaan-pertanyaan di kantor kan buat dijelaskan. Nah, kalau saya sendiri kemarin kan nanya sidang PS, karena saya baru pertama dengar untuk PS pemeriksaan setempat. Bukan PlayStation ya? Game. Nah, saya juga tanya kenapa kok harus datang ke situ juga hakimnya, kan bisa nyuruh yang lain dianya. Bapaknya bilang hakimnya turun untuk memastikan benar nggak objek yang diperkarakan itu ada, atau nanti takutnya cuma sekedar omongan, ada objeknya. Itu jangan. Makanya kan asasnya pembuktian. Orang menggugat cerai, kenapa harus hadir? Kenapa harus jadi? Jangan sampai istrinya tidak ada sebenarnya ini, tapi dia mengajukan cerai, kan gitu. Hakim jadi masuk dalam kehidupan orang-orang halu kan, nggak punya istri, mengajukan cerai. Terus ada pertanyaan lain. Ke bulan November, kalian akan semakin berat loh ininya, berlatihnya. Kalau kalian enggak berlatih ini, kemarin itu adalah praktek dari pelajaran dasar, membuat suatu pertanyaan. Belum ke pertanyaan yang bermutu loh. Ya, belum saya minta ke praktek ke pertanyaan yang bermutu. Ini baru pertanyaan, membuat pertanyaan dasar. Yang minimal 2 saja kalian belum mampu. Itu kenapa saya bilang kemarin, kalau kalian tidak berlatih itu, saya susun latihan kalian, nggak akan ada bisa kalian menanyakan apa-apa di sana kemarin. Paling ikut saja. Ada pertanyaan kayak Hasan kayak kamu kemarin? Nggak ada pasti. Pasti ke sana kalian cuma ikut, bingung, kemudian pulang. Yakin itu. Artinya momen kemarin itu harus kalian tingkatkan sebenarnya. Untuk menggali pertanyaan itu, untuk menggali perkara itu dengan berbagai pertanyaan kritis yang menempatkan dirimu sebagai seorang jurnalis. Kan itu harusnya. Kalian menggali informasi dari orang-orang sekitar, termasuk kuasa hukumnya.
Itu yang terpenting. Itu baru PS yang paling sederhana. Banyak hal-hal yang krusial yang nanti kalau di pengadilan, di kepolisian, di kejaksaan, banyak hal yang krusial yang kalian harus paham. Kalian tidak pernah tahu dan tidak akan paham akhirnya kalau tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang bermutu dari kalian. Kalau senior kalian tidak bisa menjawab, it's okay, yang penting kalian bertanya. Nanti saya yang akan bantu memberikan jawaban kalian. Tapi kan kalian akhirnya munculnya pertanyaan itu di sana. Berbeda kalau kalian bertanya di sini. Karena apa? Di sana kalian akan bertanya sesuai dengan fakta di lapangan. Paham begini? Jadi jangan anggap remeh ya, Bi. Jangan anggap remeh saya suruh tulis di dinding. Jangan anggap remeh, itu penting buat sugesti kamu. Lihat satu objek, munculkan 20 pertanyaan di satu objek itu. Itu bukan hal sepele, itu berlatih, mengasah dirimu. Kalau itu kamu abaikan, semakin ke sini kamu akan semakin gak bisa. Rencana saya nanti, kamu kalau sudah bulan 11 nanti kita akan menginjak kepada pengantar hukum filsafat. Ini penting karena apa? Filsafat itu kan berpikir secara bijaksana, secara mendalam, secara fundamental, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran kritis. Tapi itu kalau tidak diasah dari dasar, bagaimana kita bisa melampaui itu? Mimpi saya kata kalian. Jadi kelihatan mana yang berlatih secara intens, mana yang ini kelihatan sekali. Coba ini sekarang dari seminggu ini ke depan ini sebelum November kalau bisa, mudah-mudahan kita bisa melewati level ini secara apa ya? Secara sesuai dengan waktu yang ditentukan. Waktu yang sudah saya susun. Kalau tidak, kita terlambat, mundur. Mengalami kemunduran. Sebelum waktu November ini coba kamu mulai melatih lagi dari pelajaran awal. The power of mindset, seperti apa kalian memahaminya, kemudian kalian berlatih, melatih habit dari pikiran yang kalian bentuk sendiri. Habit itu positif karena berawal dari pikiran positif, ya kan? Kemudian bagaimana kalian munculkan 20 pertanyaan dalam melihat satu objek. Kan sudah banyak yang kita pelajari. Kan kita lewatin begitu saja akhirnya. Ya, sayang enggak waktu kalian? Akhirnya sampai pada belajar menyusun dalam bentuk kalimat, setiap satu objek itu membuat satu pertanyaan, kemudian dikembangkan dalam bentuk karya tulis, kemudian kalian presentasikan. Kita review dari pelajaran dasar. Masih ingat nggak pelajaran dasar? Dari awal susunan-susunannya. Jadi memang kita mencoba berbeda, tidak ada magang di tempat lain yang disusun kurikulum seperti ini. Karena memang ini kan membuat supaya program ini menjadi linear dengan mimpi Pak Agus Samri, kan Triple A, kan begitu. Bagaimana Pak Agus Samri ingin menjadikan lawyer-lawyer Triple A ini menjadi seorang pemimpin. Dan bukan hanya seorang pemimpin, tapi pemimpin yang berkarakter, yang berintegritas. Kalau itu menjadi pemimpin gampang, tapi yang berkarakter dan integritas, yang mampu membangun trust. Ayo coba dari awal. Pemahaman tentang mindset seperti apa? Bebas, pemahaman tentang mindset. Coba kamu berikan pemahaman kepada orang bahwa orang itu harus kenapa harus berpositif, bagaimana caranya memikir positif. Kamu bikin struktur cara berpikirmu untuk bisa disampaikan kepada orang lain dan orang lain mampu memahami dengan benar. Sebelum ini terlalu jauh, makanya saya coba tarik lagi kamu ke belakang. Karena kalau jasa jalan terus juga kamu ketinggalan, cuma yang ada kita sudah terlalu jauh, kembali lagi mulai dari awal. Siapa duluan? Ditulis apa langsung ini aja, karena kalian masa menulis sudah lewat, jadi kalian sudah mulai mudah untuk, karena ini proses belajar menyusun kerangka pikiran. Akan saya jelaskan tentang mindset. Kembali lagi ke materi yang pertama ya. Mindset itu sendiri, cara membangun mindset positif itu tentu saja dengan hal-hal yang positif juga.
Yang pertama adalah kita melihat kekurangan sebagai peluang, sehingga itu menjadikan mindset kita tidak minder akan kekurangan kita. Kita akan menganggap itu menjadi pelajaran, wah aku kurang dalam kegiatan ini, maka saya harus berlatihnya lagi agar tidak tertinggal. Nah, yang kedua adalah melatih dari rasa bersyukur. Ketika mindset kita bisa dilatih rasa bersyukur, kita akan pada level kita sudah merasa berkecukupan. Kita tidak memerlukan hal yang berlebihan lagi. Kita sudah cukup dengan keadaan kita. Mindset yang positif ini tentu saja akan berguna untuk kita kedepannya membangun kebiasaan-kebiasaan kita yang positif juga. Karena kebiasaan positif ini lahirnya dari mindset dulu. Kita pikirkan dulu, kemudian kita akan melakukan kegiatan tersebut. Bisa ya Pak? Bagus. Apa lanjut ke kebiasaan ini? Boleh. Boleh. Nah, seperti lanjutannya tadi, mindset yang positif akan melahirkan kebiasaan yang positif. Nah, kebiasaan sendiri ini kan pengertiannya adalah suatu hal yang kita lakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan, suatu habit yang ada pada diri kita. Kebiasaan ini bisa kita latih. Yang pertama adalah menurut saya, buat hal yang ingin kita jadikan kebiasaan itu terlihat jelas. Artinya ketika kita ingin melakukan sesuatu seperti bermain gitar ataupun berlari, kita jangan menaruh peralatan itu di tempat yang tersembunyi, tapi kita menaruhnya itu di tempat yang kita bisa lihat oleh mata kita, sehingga otak kita akan merespon seperti, wah tadi saya kan ingin melatih ini, jadi kita mengambil barang itu dan kita melatihnya. Nah, itu akan jadi kebiasaan. Yang kedua adalah tetap terus melakukan kebiasaan itu walaupun kita sulit melakukannya, karena tidak mudah merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan yang positif, karena tidak ada orang yang berubah dalam sehari semalam dan itu memerlukan waktu yang cukup lama. Jadi tetap konsisten dan tetap disiplin, karena itu nanti akan membuahkan hasil bagi kita sendiri. Nah, lanjut terus ke pelajaran berikutnya. Satu benda Buat 20 pertanyaan dalam satu benda. 10 10 aja lah. 10. Saya ngambil dari Squades ini. Boleh. Squades. Kenapa orang-orang memilihnya Squades dari banyaknya produk-produk lain seperti Aqua? Betul. Kenapa dia buat Squades? Kan sudah ada Aqua. Kenapa dia nggak gabung sama Aqua saja? Boleh. Kenapa dia ngebuat tempatnya bahkan sama seperti air mineral pada umumnya? Dia tidak bentuknya seperti bulat atau mungkin segitiga, berbeda yang hingga membuat orang lain itu kan menarik untuk membelinya. Iya. Nggak seperti itu belum. Nggak sampai di sini. Belum nyampe. Belum nyampe pertanyaan. Karena jarang biasa itu. pertama mindset kan, mindset berarti pola pikir kurang lebih sama-sama yang dijelaskan Tekanan pertama. intonasi diperhatikan dalam setiap menyampaikan. Kurang lebih sama dengan yang dijelaskan pertama. Masalah mindset ini dibagi menjadi dua hal. Mindset orang yang berpikir positif serta berpikir negatif. Kalau kita fokus kepada masalah yang berarti kita mindsetnya negatif kan, kita menyampingkan atau menutup mata dari hal-hal positif. Nah, yang mau kita tuju di sini bagaimana caranya kita berpikir positif. Jadi melihat masalah itu berusaha untuk mencari solusinya, bukan terus berkutat dengan permasalahannya. Masalah mindset di situ. Setelah itu lanjut ke habit ya. Habit ini adalah manifestasi dari mindset tadi. Kalau mindsetnya di awal sudah buruk, melihat segala sesuatu dengan skeptis, apa yang terrealisasikan juga bakal buruk gitu. Jadi gimana caranya kita berpikir positif sehingga menjadi sebuah kebiasaan yang positif pula. Kalau dari saya seperti itu. Terus lanjut benda ya. Misalnya HP. Apa? Gak bisa saya Pak bikin pertanyaan yang berkualitas. Kamu fokus pada kualitasnya, kamu tidak pernah mengasah bagaimana bikin pertanyaan dulu, kan itu fokusnya kamu. Sehingga kamu fokus pada masalahnya, nggak fokus pada solusinya. Fokus pada masalah, solusinya saja. Kamu kan buat pertanyaan, buat saja apa saja pertanyaan itu pada mengasah. Hasan tadi sudah bagus, sudah tinggal diasah sedikit. Hasan itu untuk mempercepat bagaimana berpikirnya, mengisi pikirannya lebih cepat lagi, lebih kreatif lagi. Untuk Prama tadi udah bagus.
Jadi memang harus diasah, nggak bisa kalau nggak diasah. Karena kalau sudah diasah dan terbiasa, segala sesuatu itu otomatis. Otomatis nggak perlu dipikir. Sama orang naik motor, begitu ada lubang kamu akan ngerem otomatis. Nggak perlu mikir ini e-book manualnya gimana ya kalau udah ketemu lubang. Mengingat dulu, mikir dulu, oh ngerem. Nggak mungkin. Kenapa? Mengemudi itu pada dasarnya dilatih untuk bagaimana mengambil keputusan secara tiba-tiba di saat yang tepat. Dan keputusannya juga harus tepat. Begitu juga kita hidup. Sama dengan kita mengemudi diri kita sendiri. Bagaimana cara kita mengontrol pikiran ini untuk menentukan tepat yang benar menurut kita. Itu benar menurut kita mengacu pada nilai-nilai moral. Kan gitu. Bukan hanya benar menurut kita, tapi menurut kebanyakan orang ternyata tidak sesuai dengan nilai-nilai moral. Kemudian kalian harus menghafal istilah-istilah, bahasa-bahasa istilah. Seperti halnya kalau mau menyampaikan, akan menjadi punya nilai apa yang kamu sampaikan pada saat kamu menyampaikan bahwa ini adalah merupakan proses kausalitas. Orang akademisi akan paham langsung apa yang kamu sampaikan. Tapi tidak semua orang akan memahami itu. Tapi apa yang kamu sampaikan akan lebih bernilai tinggi karena nilai orang-orang akademisi, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang berfilsafat. Dan kamu akan mengajak orang-orang yang tidak pernah berpikir dan berfilsafat itu akan berpikir, mencari tahu apa itu kausalitas. Berbeda pada saat kamu menyampaikan bahwa ini adalah proses sebab akibat. Akan mudah sekali bicara dan kamu tidak mengajak orang untuk berfilsafat. Kan begini. Makanya dari dasar pelajaran awal itu harus kamu latih benar-benar asah. Bukan tidak bisa saya yang menuangkan ilmu itu ke kamu, nggak bisa. Saya hanya memberikan kurikulumnya, begini, memberikan arahan, caranya mengasah begini. Tapi selanjutnya itu kamu yang akan mengasah, yang wajib mengasah untuk mempertajam kreativitas dan keliaran berpikir kamu. Jadi mulai sekarang, jangan nanti kita sampai pertengahan ini sudah lewat pertengahan, sudah mulai apa ya, sudah terlambat gitu. Kenapa? Saya yakin kalian tidak mengasah seaktif mungkin, ya enggak? Jujur. Kalian mengasah dengan penuh tanggung jawab. Ini lagi di situ kan bentuk tanggung jawab. Yang tingginya tanggung jawab kamu karena kamu akan mengasah dengan sungguh-sungguh apa yang saya arahkan. Tidak ada lawyer-lawyer lain dapat materi ini. Baru grup kalian ini. Makanya saya ingin grup magang saat ini di angkatan kalian ini adalah magang yang menjadi percontohan nantinya. Dan kalian akan bisa membantu dan menggantikan saya untuk ke junior-junior kamu nanti. Bagaimana itu bisa dilakukan kalau kamu sendiri tidak? Saya orangnya kan tidak ada juga yang ngajarin saya sebenarnya. Tidak ada yang sebelumnya mengajarin saya seperti ini, tapi saya lagi-lagi itulah berfilsafat sendiri. Lebih berat daripada kalian. Kalian enak, kita tinggal diarahin, tinggal harus berlatih begini, ditunjukin cara melatihnya. Saat kalian nanti sudah masuk pada level di akhir-akhir, kalian harus menghafal istilah, menghafal undang-undang, menghafal segala macamnya. Itu kalian akan keteteran lagi nanti kalau ini tidak matang. Karena ini pondasi, ya, ini pondasi. Pikiran kita itu adalah pondasi yang semua yang akan menentukan dari situ. Kalau kalian tidak bisa mengontrol pikiran kalian akan gampang goyah. Kena hoax sedikit kalian masih bingung, bimbang. Ya enggak? Karena belum kuat bagaimana kalian mengontrol pikiran. Kalau kalian sudah mampu mengontrol pikiran, menerima informasi hoax seperti apapun, kalian akan gampang kembali kepada istilahnya kepada dasarnya. Kamu hafalkan. Itu berbeda pada saat kamu secara spontan. Tingkat dari kualitas berpikir itu yang membedakan. Tingkat
Kalau itu sudah kamu biasa, kamu membaca satu materi pun hanya dengan kerangkanya sudah kamu bisa terlintas apa yang harus kamu sampaikan. Kalau kalian masih berpikir, berarti kalian tidak pernah mengasah. Karena itu tadi, nggak ada yang otomatis dalam pikiran kamu. Karena tidak menjadi habit dalam pikiran kamu itu, kamu tidak membangun habit dalam pikiran kamu untuk membangun pertanyaan itu dalam setiap melihat objek. Kan saya bilang, di jalan pun kamu harus melihat sesuatu langsung, itu berlatih langsung. Saya ingin mengasah otak saya, tidak perlu harus saya lihat, tidak perlu harus saya perhatikan, kalian harus mengasah sendiri itu. Saya hanya tahu hasilnya bagaimana. Kalau hasilnya sudah tajam, artinya tanpa saya lihat kamu sudah berlatih. Kan itu sudah ada kuncinya. Kalau masih tumpul, artinya kalian mengabaikan latihan itu. Apa salahnya sambil kalian mandi berpikir, melihat sabun, sambil sabunan, berpikir, membuat punya pertanyaan, buat apa saja sabun ini? Terbuat dari apa sehingga berbusa? Jawabannya gampang nanti. Bagaimana kamu berpikir? Rumusnya dalam sebuah pertanyaan adalah 5W1H. Pahami itu, 5W1H. Pahami dengan betul-betul paham. Kamu akan habis pertanyaan dengan 5W1H. 5W1H itu berarti ada 6 pokok pertanyaan. Kan gitu? Kalau satu pokok saja dari why, kenapa, itu bisa kamu jadi 5 pertanyaan. 5 kali 6 sudah 30 sebenarnya setiap objek itu. Kan begitu konsepnya. Tak susah kan sebenarnya. Akan menjadi suatu hal yang susah dan rumit kalau kalian tidak berlatih, tidak mengasah. Tapi kalian sudah mulai paham dengan bagaimana cara, itu adalah modal. Yang butuhkan kembali adalah mengasah. Kalau Prama sudah paham, Prama juga harus lebih mengasah, lebih keras lagi supaya untuk mencapai klimaks dari hasil pembelajarannya. Kenapa saya mengajarkan untuk kalian berfilosofi, berpikir secara fundamental, berpikir secara kritis, berpikir bagaimana berkonsep, bagaimana membangun pikiranmu secara terstruktur. Karena apa? Pak Agus itu punya banyak segudang ilmu, tapi lagi-lagi Pak Agus itu bukan seorang mentor, bukan seorang toladan. Ya, kenapa bukan seorang mentor? Sudah tidak punya waktu lagi Pak Agus untuk mementori kalian. Kalian hanya bisa melihat apa yang di-share Pak Agus. Kalian berpikirkan secara mendalam. Kan itu fungsi dari filosofi sebenarnya. Karena Pak Agus sendiri seorang filosofer. Pak Agus itu seorang filosofer. Pak Agus itu orang kritis, orang pemikir. Kalian yang harus berpikir ilmu apa yang sebenarnya di-share Pak Agus. Satu contoh, Pak Agus ke Samarinda naik bis, menunjukkan boarding pass, ya nggak, di grup. Apakah itu sekedar begitu saja? Hanya orang-orang yang berpikir, yang mampu berpikir bahwa itu pelajaran berharga bagi dia. Bahwa Pak Agus mengajarkan kita harus hidup sederhana. Kita harus hidup bijaksana dalam diri kita. Jangan terlalu mengeluh. Setingkat Pak Agus saja masih mau naik bis. Kenapa kita yang belum lawyer, belum ini sudah harus minta dihargai, minta dihormati, minta disanjung, minta fasilitas yang wah, menuntut tanpa sadar harus memberikan apa yang sudah kamu berikan terhadap bangsa ini, kan begitu. Itu enggak. Kalau kalian sudah mampu itu, kalian akan disitulah kalian akan menjadi pemikir, kalian akan menjadi akademisi sehingga kalian mampu meneliti suatu ilmu dengan kebenaran. Sehingga apa? Di sanalah pada saat itu kalian akan mudah mendapatkan gelar profesor. Kan di situ arah endingnya. Kalau kalian sudah mampu melalui konsep itu, mulai kalian sekolah S2, S3. Karena gelar profesor itu diberikan sesuai dengan tingkat kualitas pemikiran kamu.